Dia bekas-bekas kolom slope yang lama. Iyalah, ganteng dikit, kadang rada oyagen yang tuh. Konten A. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif Prayoga di channel ngebangunrumah.com. Oke sobat kampung semuanya, kali ini kita sedang berada di proyek baru lagi teman-teman. Dimana proyek ini sempat ke-spill dikit-dikit ya, tapi kita pengen lihat nih prosesnya nih. Dia baru pasang dinding teman-teman, jadi dia memang baru banget. Kita langsung cek aja ya. Nah teman-teman, jadi di tim ngebangunrumah.com itu setiap pembangunan itu udah ada SOP kita membuat bak sampah teman-teman ya. Jadi pokoknya mau itu renovasi kecil atau pembangunan skala besar, kita itu pasti siapkan bak sampah supaya ketika proses pembangunan itu tidak banyak sampah berserakan teman-teman. Jadi kebersihan itu tetap kita utamakan ya. Kita langsung aja cek ke dalam. Ini hasil pembobokannya teman-teman ya. Ini dinding baru kita pasang. Jadi di sini tuh kita ada dinding yang dipertahankan, existingnya, ada juga dinding baru-barunya teman-teman. Karena kalau kita bisa lihat dinding lamanya ini dia menggunakan bata merah teman-teman, dan dinding barunya kita menggunakan bata ringan. Seperti biasa, nih lemnya kita pakai MU ya teman-teman, kuat banget, ya, terpercaya pokoknya. Nah di sini, jadi karena memang rumah ini tuh kondisinya dia sedikit sempit ke arah jalan teman-teman ya, untuk space depannya, jadi kita naruh barang itu langsung di dalam teman-teman. Nih bisa kita lihat di sini ada pasir, ada kaso-kaso juga, ada splitnya sebelah sana, dan nah teman-teman, ini ada dolak. Ini dolaknya kita tidurin dulu, nggak tidurin sih, diberdiriin ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ngaduk-ngaduk, bikin adukan semen, coran, itu pakai ini teman-teman. Supaya apa? Supaya lantainya itu tetap bersih, tidak ada bekas adukan atau kena pacul, atau kalau misalkan kita ngaduknya di tanah gitu kan, nanti semennya itu bisa kecampur sama tanahnya teman-teman, dan itu bisa mempengaruhi dari kualitasnya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dindingnya ini baru dikamprot dan dibikin kepalaan teman-teman, berarti kita sudah mendekati proses plester nantinya. Nah saya lihat juga nih atasnya udah dipasang slope segala macam, dan ini udah disiapin bondeknya teman-teman. Nah ya, jadi rumah ini kan mau dibikin 2 lantai ya teman-teman ya. Otomatis kita siapkan bondek buat tatakan si plat dak atasnya teman-teman. Jadi kalau kita biasanya bikin dak itu pakai bondek. Nanti di atas bondeknya itu kita taruh rangka besi. Nah setelah rangka besi itu nanti kita isi dengan coran teman-teman. Begitu. Ini besi-besinya bisa kita lihat nih, ada besi ulir, besi ukuran 8, besi ukuran 10 ya teman-teman. Berbagai macam besi kita siapkan teman-teman ya. Saya mau kesini, kameramen mau ikut? Iya. Oke, ini tempat naruh barangnya teman-teman ya. Oke, nah ini kita ada pipa ukuran 4 in teman-teman. Nih kalau misalkan kalian mau lihat ukuran pipanya, itu bisa lihat ada tulisannya di sini ya teman-teman ya. Rucika PVC D 4 in. Nah, pipa tipe D ini biasanya dia buat plumbing teman-teman. Kalau ini pipa conduit buat kabel. Nah, di sini juga kita di dalam ini ada, nah ini pipa AW, PVC AW. Nah PVC AW ini buat air bersih teman-teman. Ingat ya, harus dibedakan ya, karena ada spesifikasinya tersendiri. Jadi kalian nggak bisa asal pakai pipa. Kalau buat plumbing pakai tipe D, kalau buat air bersihnya pakai yang AW, dan kalau buat pipa listrik itu pakai pipa conduit teman-teman. Begitu. Nih ada ini ya, rangka-rangka existingnya nih. Dia bekas-bekas kolom slope yang lama. Ini ada kaso-kaso juga hasil bongkaran. Ini biasanya kita pakai buat kayak bikin ini nih teman-teman, tulakan kayak misalkan mau pasang ini nih, supaya si beton di atas ini dia nggak jatuh gitu kan, harus pakai papan terus diganjel lagi pakai kayu. Nah biasanya kita pakai kayu-kayu sisa itu teman-teman, karena kekuatannya masih ada dan kita tidak membuang-buang anggaran teman-teman. Karena kalau misalkan kita pakai kayu baru itu costnya bertambah lagi begitu ya teman-teman ya, dan sayang barang juga sih teman. Aduh saya loncat lagi. Oke, udah di sana lagi aja teman-teman. Nah ini besi-besinya teman-teman ya. Ini ada besi ulir sama besi yang biasanya nih. Oke, pokoknya kita dijamin semuanya itu sudah sesuai dengan spesifikasi pada RAB teman-teman ya. Konten A. Ya. Guntur, bobot ya.
Bunter mana? Ada bunter katanya guys. Oke, ini di atas ada begistingan teman-teman, udah diisi, itu slope-nya. Ini ada tangga ke atas, jadi bisa kita lihat ke atas, tapi kayaknya kameramen kita lagi males naik guys. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, nah, jadi teman-teman di sini slope-nya ini udah jadi, udah kering. Slope, kok slope sih? Ini balok teman-teman. Nah, jadi karena saya juga lupa. Jadi yang di bawah itu, yang di atas pondasi itu namanya slope teman-teman. Kalau yang berdiri itu balok, kolom. Kalau yang di atasnya kayak ini nih, ini balok teman-teman ya. Nah, baloknya ini udah jadi semua sekelilingnya. Terus kita siapin juga besi-besi yang lebihannya, overstacknya buat nanti disambung ke lantai 2-nya teman-teman. Begitu. Ini ada sisa bongkarannya teman-teman. Sisa bongkaran ini nanti biasanya kita sambung kalau misalkan si existing yang lama ini, lantai 2 yang lama itu mau dipertahankan teman-teman. Begitu. Lumayan capek juga ya teman-teman, padahal ini baru sedikit doang. Oke, nah bisa kita lihat teman-teman. Ini udah kuat banget ya. Tapi ngeri teman. Tapi ngeri jatuh, anjay. Teman-teman, jadi ini adalah balok-baloknya yang tadi sudah saya jelasin. Jadi si balok ini bakal jadi tumpuan dinding di lantai 2-nya teman-teman. Nah, seperti apa? Mungkin nanti seperti ini. Ini existingnya. Di mana di bawah sini ini ada balok teman-teman. Ini ada pipa juga, pipa konduit. Nah, di bawah sini itu ada balok. Baru nanti di atasnya ada dinding. Jadi kalau misalkan nggak pakai balok, itu kita nggak ada buat nyebarin kekuatannya teman-teman gitu. Nah, ini masih existingnya teman-teman ya. Yang bata merahnya ini masih existing, dinding-dinding sebelah sananya masih existing juga gitu. Dan karena di sini kita parsial ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian review rumah kali ini, karena memang pengerjaannya belum terlalu banyak tapi sudah terlihat teman-teman ya. Kita bakal terus update tentang renovasi rumah ini sampai benar-benar jadi. Nanti kita review juga hasilnya teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong agak ngeri juga nih saya nih. Nah, ngomongin soal ini teman-teman, bisa dilihat sebelah sini ada puing-puing di mana selalu kita pisahkan teman-teman supaya tidak mengganggu area kerja. Baru nanti kita angkut untuk dibuang, atau mungkin kalau misalkan diperlukan buat urugan baru kita pakai lagi. Tapi yang jelas tim ngebangunrumah.com itu selalu menyiapkan bagian-bagian kayak misalkan tadi sampah, dolak, terus tempat naruh puing, supaya apa? Supaya alur kerjanya tetap terjaga teman-teman. SOP-nya selalu kita utamakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.